Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini, subuh hari ini kita semua bisa kembali duduk bersama di tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang tentu saja tidak diragukan penuh barokah, membawa kebaikan untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di kisah Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau didatangi kembali oleh pemeras anggur raja dan menanyakan tentang takwil, tafsir mimpinya sang raja yang melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurs dan 7 tangkai gandum hijau yang meliputi 7 tangkai lainnya yang kering. Kemudian Nabi Yusuf tanpa bertanya-tanya kembali, tanpa ragu, menjawab di ayat yang ke-47, qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Bercocok tanamlah kamu 7 tahun berturut-turut. Fama hasadtum fadaruhu fi sumbulih. Apa yang kalian tunai, biarkanlah dia di tangkainya. Yang kalian panen itu dibiarkan di tangkainya. Illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit untuk kamu makan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kecocokan tafsir ini dengan mimpi sangat jelas kan? Sang raja melihat gandum masih dalam tangkai, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan bahwasanya semestinya dan memang demikian kalau kita mau menyimpan gandum lama dalam jangka waktu 7 tahun lebih, maka dibiarkan saja di tangkai, jangan dikupas. Kecuali memang yang menjadi kebutuhan tahun tersebut. Ayat yang ke-48, summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidadun. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna. Paceklik yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya. Illa qalilan mimma tuhsinun, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kalian simpan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bersama Nabi Yusuf alaihissalam pada saat menafsirkan mimpi ini bukan siapa-siapa. Seorang yang masih dalam jeruji penjara.
Kalau ada yang bertanya kenapa mimpinya tidak langsung ke seorang nabi seperti Nabi Yusuf ini, kenapa mesti mimpinya diberikan kepada seorang raja yang kafir? Jawabannya karena Nabi Yusuf pada saat itu tidak punya kedudukan apapun. Siapa yang mendengar seorang yang masih di balik jeruji penjara? Jelas hikmah ilahiyah menunjukkan bahwasanya mimpi ini semestinya memang dimimpikan oleh seorang raja walaupun dia bukan orang muslim. Oleh karena itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, di antara bagian dari tafsir ilmu mimpi, ilmu tafsir mimpi, mimpi-mimpi itu seharusnya dimimpikan oleh orang yang tepat. Kalau ada mimpi dimimpikan oleh orang yang tidak tepat, maka ini sebuah keganjilan yang bisa jadi seorang ahli tafsir mimpi akan mengatakan bahwasanya mimpi Anda tidak punya arti karena tidak cocok sama sekali. Tidak cocok seandainya Nabi Yusuf yang bermimpi demikian. Tapi karena yang bermimpi ini seorang raja, pas, cocok. Karena di tangan dialah kemaslahatan umat pada saat itu. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, pada saat-saat seperti inilah kita mempercayai mimpinya orang-orang kafir. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita tahu bersama Nabi Yusuf alaihissalam dalam tafsir mimpi beliau ini memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya dengan menimbun makanan, menabung setiap tahun hasil tanam itu sebagian besarnya disimpan di dalam gudang-gudang makanan. Sebagian lagi dimakan. Kita tahu juga menimbun makanan dalam agama kita haram hukumnya. Menimbun dengan tujuan untuk membuat harga menjadi naik. Banyak di pasaran sana orang sengaja membeli beras besar-besar kemudian ditimbun supaya beras menjadi langka dan harganya naik. Ketika harganya naik, yang punya beras siapa? Dia. Kemudian dikeluarkan beras itu sedikit-sedikit. Akhirnya keuntungan yang dia dapatkan berkali-kali lipat. Ini haram yang seperti ini. Tapi keadaan yang didapati oleh Nabi Yusuf ini bukan keadaan biasa. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, hukum haram menimbun makanan itu tidak secara mutlak haram. Untuk sebuah hajah, kebutuhan, apalagi seperti apa yang akan dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, tentu saja ini sesuatu yang boleh dianjurkan. Ini bagian dari kaidah sedia payung sebelum turun hujan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah,
Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Begitu juga jika kita seorang pebisnis, ada hajat, kebutuhan yang membuat kita harus menyimpan barang-barang tersebut, tidak menjualnya. Hajahnya, kebutuhannya adalah kebutuhan syar'i, tidak mengapa kita simpan untuk tidak dijual. Tapi kalau niatnya seperti orang-orang kafir yang hendak menyusahkan masyarakat untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, ini yang haram. Dan wala'udzubillah, di masa-masa kita sekarang ini yang seperti ini sering terjadi. Nimbun beras, nimbun solar, nimbun bensin. Dia tahu harga solar mau naik, nimbun dulu. Tahu harga bensin mau naik, nimbun dulu. Haram hukumnya yang seperti ini. Ini untuk keuntungan pribadi yang seperti ini, hukumnya haram. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Tentu saja masyarakat Mesir pada saat itu menanam gandum itu sesuai dengan kebutuhan makan mereka dan kebutuhan bisnis mereka. Biasanya gandum yang ditanam tahun ini habis untuk makan dan habis untuk dijual ke sana kemari. Untuk tahun depan ya tanam lagi. Begitu seterusnya. Nabi Yusuf alaihissalam meminta 7 tahun ini sebelum datang paceklik yang panjat, agar mereka menanam lebih banyak dan menimbun makanan-makanan tersebut. Dan mereka diminta untuk makan sedikit, untuk tidak boros, hemat. Tentu saja jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, hemat dalam makan terkadang sedikit menyusahkan. Anak-anak belum kenyang biasanya minta lagi. Kadang-kadang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, anak-anak kalau minta itu sambil nangis, ngerengek. Ini terhitung mafsadah. Akan tetapi dalam agama kita jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, terdapat satu kaidah yang sangat penting sekali. Berbunyi dar'ul mafasidi aula min jalbil masalih. Menghindari mafsadat itu lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Mafsadat yang akan dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam dan rakyat Mesir setelah 7 tahun adalah pacaklik yang luar biasa, sehingga untuk menghindari pacaklik ini banyak maslahat yang dikorbankan. Maslahat makan kenyang, maslahat anak-anak barangkali gizinya disempurnakan, maslahat bisnis, maslahat ini dan itu, semuanya dikorbankan untuk menghadapi mafsadat yang akan sangat berat menimpa mereka setelah 7 tahun. Kaidah seperti ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah harus menjadi pedoman hidup kita. Kalau kita diminta menimbang antara maslahat dan mafsadat, maka kedepankan untuk menghindari mafsadat daripada mengambil maslahat. Kecuali jika maslahatnya lebih besar daripada mafsadatnya. Mafsadatnya kecil,
nggak ada apa-apanya, bisa kita bersabar, maka tentu kita mengambil maslahat yang lebih besar. Tapi kalau mafsadatnya super besar, 7 tahun paceklik yang luar biasa, orang-orang bisa kehilangan nyawa, maka tentu saja maslahat apapun yang lebih kecil daripada nyawa manusia harus dikorbankan. Dan seorang pemimpin harus berani mengambil sikap tegas seperti itu. Tegas. Nabi Yusuf alaihissalam minta supaya hasil panen itu dikumpulkan. Ngumpulin hasil panen, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, seperti ngumpulin pajak. Susah ngumpulin. Apakah semua rakyat Mesir percaya dengan ini? Tentu saja tidak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja tidak dipercayai oleh semuanya. Sebagian saja yang percaya kepada Nabi. Sebagian besar bahkan tidak beriman. Jangan dikira jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah semudah apa yang diucapkan. Tentu prakteknya di lapangan sulit. Oleh karena itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Nabi Yusuf alaihissalam ketika menafsirkan mimpi ini menafsirkan dengan sangat jelas dan menjadi mukjizat beliau sukses menghadapi paceklik panjang ini. Karena beliau yang menjadi penanggung jawab program yang lamanya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah 15 tahun. 7 tahun paceklik, 7 tahun harus nabung, 7 tahun berikutnya paceklik. Program yang sangat panjang sekali. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Nabi Yusuf alaihissalam ketika menafsirkan mimpi sang raja sama sekali tidak menyembunyikan apapun. Karena memang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Haram hukumnya menyembunyikan ilmu. Apalagi ilmu ini berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak, berkaitan dengan jiwa manusia, berkaitan dengan sorga dan neraka. Jadi ilmu itu ada ilmu dunia dan ada ilmu akhir. Ilmu dunia ada yang sangat berkaitan dengan kemaslahatan orang lain, berkaitan dengan nyawa mereka, seperti apa yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ada ilmu akhirat, ilmu penjelasan tentang Al-Quran dan Sunnah, bagaimana beramal saleh, amalan-amalan apa saja yang bisa membuat orang masuk ke dalam sorga, dan perbuatan-perbuatan apa saja yang bisa mencampakkan orang ke dalam neraka. Itu haram disembunyikan. Dan orang yang menyembunyikannya akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapat laknat oleh seluruh makhluk hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-174, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab
ayat yang ke-159, bukan 174 ya. 159, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Orang-orang yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan apa yang kami turunkan dari penjelasan dan petunjuk, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami jelaskan ilmu itu kepada manusia di dalam Alkitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka inilah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh makhluk yang bisa melaknat. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Inilah yang membuat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in menyampaikan seluruh apa yang mereka ketahui dan tidak menyembunyikan sedikit pun, sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita yakini sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebenaran itu tidak pernah hilang. Tidak akan pernah hilang sedikit. Kita yakini para sahabat tidak pernah menyembunyikan apapun dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala maupun sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar akan memeliharanya, menjaganya. Salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling besar adalah Al-Qur'an, yang tidak akan bisa dirubah oleh tangan-tangan jahil. Yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bisa hilang, tidak akan pernah bisa disembunyikan sampai nanti Allah Subhanahu wa taala akan mencabutnya sendiri dari lembaran-lembaran dan dari hati-hati kita semua, sebagai salah satu dari tanda-tanda hari kiamat yang kemudian setelah dicabut, para penghafal Al-Quran tidak lagi menemukan hafalan di dalam hati. Tidak ada lagi yang bisa membaca Al-Quran, walaupun kemarin dia menghafal Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Mereka membuka lembaran-lembaran mushaf, mereka sudah tidak ada lagi tulisan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, tuduhan-tuduhan batil dari orang-orang Syiah yang menyatakan bahwasanya para sahabat telah merubah-rubah Al-Quran, begitu juga dari kelompok-kelompok sesat yang mengakui adanya nabi-nabi baru, yang menuduh bahwasanya Al-Quran ini telah dirubah-rubah. Bahkan mereka, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, membawakan bukti-bukti. Bukti-bukti tersebut bagi orang-orang yang mempelajari ilmu Al-Quran, mempelajari bagaimana turunnya Al-Quran, bagaimana penulisannya, bagaimana sejarahnya, tentu saja akan tertawa, karena itu bagian dari sejarah Al-Quran yang bukan merupakan perubahan.
entah itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, bagian dari sab'atu ahrufin, 7 cara membaca Al-Quran, 7 bahasa Al-Quran, atau itu bagian dari cara penulisan saja. Kalau yang cara penulisan yang ada di hadapan kita ini namanya Mushaf Utsmani, cara penulisan yang disatukan oleh sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala. Cara penulisan lain ada, yang sebenarnya di zaman sahabat Utsman ibnu Affan sudah dibakar semua. Akan tapi masih ada 1-2 sahabat yang menyimpan cara-cara penulisan yang lain. Nah, kadang-kadang itu yang diriwayatkan kemudian dihadapkan kepada kita, ini loh perubahannya. Nah, lihat ini riwayat, mestinya bunyinya begini dan begitu. Dulu ketika saya masih tinggal di Lawata dulu, saya didatangi oleh seorang yang mengaku adanya nabi baru, tapi dia tidak mengakuinya di awal. Datang berbicara dan menyatakan kepada saya bahwasanya Al-Quran ini sudah berubah, sudah diubah-ubah. Kemudian dia membawakan buktinya. Kemudian saya tanyakan kepada dia, kamu sudah belajar ilmu Quran apa belum? Sudah. Berapa kitab yang Anda baca tentang ilmu Quran? Kitab apa saja? Dia tidak bisa menyebutkan. Oh, ini berarti orang yang tidak mengerti latar belakang sejarah Al-Quran. Akhirnya ketika saya kejar-kejar, ternyata memang dia mengakui adanya nabi baru. Saya lupa itu karena sudah lama sekali siapa nama nabi barunya ini. Yang saya tanyakan, kalau setiap nabi kan bawa mukjizat. Mukjizat nabi ente apa? Dia berkata mukjizat nabinya internet, katanya. Subhanallah. Internet ini ditemukan orang kafir. Layar kaca dan sebagainya ini orang kafir yang menemukan, bukan nabi ente. Subhanallah. Akhirnya saya bilang percuma ini bicara sama orang. Saya usir dari masjid. Kemudian dia ngomel-ngomel. Akhirnya pergi. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Begitulah kebanyakan orang yang menuduh Al-Quran ini sudah dirubah dan dipalsukan. Sama sekali tidak mengerti bahwasanya memang dulu Al-Quran ini punya sab'atu ahrufin. Belum lagi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ada qiraat, cara membaca Al-Quran yang berbeda-beda. Sab'atu ahrufin, 7 bahasa itu sendiri berbeda dengan qiraat. Yang masyhur saja ada 10. Belum lagi yang tidak masyhur. Belum lagi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, cara penulisan ini dan itu berbeda. Dan Al-Quran ini di zaman sebelum Khilafah Umayyah itu tidak punya titik, tidak punya baris. Sekarang kita temukan ada titik dan ada baris. Mungkin ada sisa-sisa mushaf yang dulu ditulis oleh para sahabat tidak punya titik dan tidak punya baris. Kemudian sekarang mau dibandingkan dengan mushaf yang ada titik dan barisnya, jelas jauh berubah. Akan tetapi cara bacanya, kalau itu mushaf Utsmani ya sama. Orang awam akan melihat, kok berubah ini, titik barisnya nggak ada, ini ada titik barisnya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya.
Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan adanya keadaan seperti ini menjadi ujian bagi kita semua. Apakah kita beriman kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Dia menjaga Al-Qur'an ini atau tidak? Apakah kita percaya begitu saja dengan omongan orang-orang yang sama sekali tidak memiliki ilmu? Atau kita kembali lagi kepada para ulama-ulama kita untuk menanyakan, kenapa kok terjadi seperti ini dan seperti itu? Orang bijak mestinya demikian. Kalau menghadapi sesuatu itu menanyakan terlebih dahulu, ini kira-kira kenapa? Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Di dalam ayat ini Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan tafsir mimpi itu dengan sangat jelas dan jujur sekali. Beliau tidak menyembunyikan sedikit pun dari sifat paceklik yang akan datang. Summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidad. Kemudian datang setelahnya 7 tahun yang sangat sulit, syidad, sangat sulit sekali. Kalau sulit biasa, di zaman tersebut jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, untuk zaman kita mungkin sangat sulit. Bagaimana dengan sesuatu yang sangat sulit di zaman tersebut? Kita semua pernah mengalami kehidupan barangkali sulit. Harus minjem beras kepada tetangga, harus sulit. Zaman dulu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, makanan itu sulit. Para sahabat perlu cari-cari makanan. Rasulullah SAW saja demikian juga. Rumah beliau kadang-kadang tidak mengepul 3 bulan. Dapurnya tidak mengepul 3 bulan. Sulit. Bagaimana dengan sesuatu yang disebut dengan sangat sulit, syidad, sangat sulit, yang kalau tidak diatur dengan rapi, banyak nyawa akan hilang. Diatur dengan rapi saja, ya'kulna ma qaddamtum lahun, akan menghabiskan simpanan makanan yang kalian tabung selama 7 tahun. Itu saking sulitnya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Namun demikian Nabi Yusuf alaihissalam harus menyampaikan hal tersebut dengan jujur. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Kadang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, seorang pemimpin, seorang raja takut diturunkan dari kedudukannya, takut mendengar berita-berita buruk, takut terjadi gejolak-gejolak sosial di tengah masyarakat, menyembunyikan yang semestinya masyarakat tahu, tidak jujur kalau akan terjadi ini dan itu, sehingga masyarakat tidak siap. Bisa jadi akibatnya lebih buruk. Karena memang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kejujuran itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan dengan jujur, dan hasilnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah akan selalu baik, walaupun di awalnya terlihat menyakitkan. Banyak kita mendapatkan keadaan-keadaan di mana kita dihadapkan pada 2 pilihan, jujur atau bohong. Bohong selamat, enak, tidak dicurigai, tidak diomeli, tidak ini, tidak itu. Jujur akan membuat orang yang kita hadapi kecewa, menangis, marah, dituduh ini, dituduh itu kita.
Namun yakinlah jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, jujur walaupun kelihatannya membawa keburukan untuk diri kita, dengan menghadapi amarah murka orang lain, dengan menghadapi tuduhan-tuduhan, akan lebih baik hasil akhirnya setelah itu daripada kita selamat dengan kebohongan. Banyak bukti jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, dari contoh-contoh kehidupan di tengah-tengah kita, bahwasanya kejujuran itu mendatangkan sesuatu yang lebih baik daripada kebohongan. Kemaslahatan yang paling asasi yang bisa kita dapatkan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita terhindar dari dosa dan mendapatkan pahala. Apalagi jika kita hadapi dengan penuh kesabaran. Pahala sabar jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah tidak kecil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya orang-orang yang bersabar yang dilipat gandakan pahalanya, tidak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita bersabar pada saat itu, sehingga kita mendapatkan pahala yang besar. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Pemimpin tidak layak, tidak pantas berdusta kepada rakyat-rakyat. Kalau memang ada sesuatu yang membahayakan negara dan rakyat, pemimpin harus menyampaikannya dengan jelas, bahwasanya ekonomi dunia sedang begini dan begitu. Bisa jadi kita ditimpa oleh keadaan yang seperti ini dan seperti itu. Saya minta semua rakyat begini dan begitu. Disampaikan dengan jelas. Begitu yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Persiapan untuk menghadapi pacaklik yang sangat susah, yang sangat sulit, beliau sampaikan dengan detail. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam merancang programnya agar rakyat Mesir betul-betul berhemat pada saat itu, dengan menggambarkan hasil akhir dari upaya penghematan mereka. Hasil akhirnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, apa yang disimpan itu akan habis semua, kecuali sedikit yang akan menjadi bibit nanti. Hasil akhirnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, di ayat yang berikutnya, summa ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughasun nasu wa fihi ya'sirun. Setelah itu akan datang tahun ketika manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, jadi pacaklik yang panjang 7 tahun itu tidak turun hujan sedikit pun. Mereka tidak bisa menanam apapun, tidak bisa. 7 tahun. Di sini kita bisa merasakan bahwasanya hujan itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, membawa barokah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat yang ke-9, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid.
dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, penuh barokah. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Kalau nggak ada hujan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, nggak ada beras, nggak ada gandum, nggak ada umbi-umbian yang bisa kita makan. Akhirnya bahan makanan pokok hilang semuanya. Kalau tidak ada tanaman, hewan-hewan juga akan mati. Jadi hujan ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah membawa barakah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, amun yughasun nas. Setelah 7 tahun paceklik yang luar biasa, ada tahun yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan untuk manusia. Pertanda barakah Allah Subhanahu wa taala mulai dilimpahkan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kesulitan tidak akan mengalahkan 2 kemudahan. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Menunjukkan bahwasanya kemudahan yang kita dapat itu lebih banyak daripada kesulitan. 7 tahun mereka bisa bercocok tanam. Kemudian setelah itu 7 tahun paceklik, setelah itu turun hujan. Keadaan menjadi normal kembali. Jadi cuma 7 tahun saja paceklik itu. Sisanya 7 tahun sebelumnya dan tahun-tahun setelahnya penuh barokah, penuh kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala menakdirkan paceklik 7 tahun, namun Allah Subhanahu wa taala masih tetap Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masih tetap kalau kita mau banding-bandingkan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, enggak ada apa-apanya yang 7 tahun yang paceklik penuh kesulitan ini. Enggak ada apa-apa. Setiap kesulitan pasti di baliknya ada 2 kemudahan. Oleh karena itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tidak pantas seorang hamba itu berputus asa dari sulitnya kehidupan dunia, dari musibah yang menimpa dia. Tidak pantas. Karena sesungguhnya akan selalu ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun datangnya 7 tahun setelahnya, walaupun kita menghadapi kesulitan itu 7 tahun berturut-turut, sebagaimana tahun-tahun yang menimpa rakyat Mesir di zaman Nabi Yusuf ini. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya memang disunahkan bagi kita semua untuk memberi kabar gembira. Sebenarnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tafsir mimpi itu hanya sampai 7 tahun kita nabung, menyimpan makanan, dan 7 tahun setelah itu paceklik panjang. Begitu saja isi mimpi. Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam seorang nabi. Beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu yang lebih daripada sekedar tafsir mimpi. Karena ini merupakan kabar gembira jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan. Setelah itu tahunnya adalah tahun yang penuh barokah.
tahun kita bisa bercocok tanam, tahun kita bisa melakukan apa untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kabar gembira, beliau selalu menyampaikannya kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Beliau memberi kabar gembira kepada sahabat Abu Bakar, kepada sahabat Umar, kepada sahabat Utsman, kepada sahabat Ali, sahabat-sahabat yang lainnya. Kabar gembira mereka akan masuk surga tanpa hisab. Kabar gembira kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Kalau ada berita dari Allah Subhanahu wa taala yang menggembirakan, beliau sampaikan. Begitulah mestinya kita jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tahu saudara kita akan mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, beri dia kabar gembira. Karena ini sunnah para nabi dan para rasul. Karena ini akan membuat hubungan kita lebih baik, membuat persaudaraan lebih erat, membuat kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Tambahan penjelasan dari Nabi Yusuf alaihissalam di luar dari tafsir mimpi menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang sangat baik sekali. Orang yang menginginkan kebaikan bagi rakyat Mesir. Menunjukkan bahwasanya beliau memiliki ilmu yang dalam. Selain dari ilmu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau mengerti bagaimana mestinya bermuamalah dengan orang lain. Dengan cara seperti ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, beliau bisa meraih rasa cinta orang lain. Karena orang kalau dibaiki, diberikan kabar gembira, dilapangkan dadanya, akan senang kepada kita. Siapa yang tidak senang dengan orang yang selalu membuat hati kita tenang, selalu membawa kabar-kabar gembira? Bahkan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, bukan kabar gembira, bikin kita ketawa saja kita tenang sama teman kita. Kalau duduk sama dia selalu bisa senyum, selalu bisa ketawa, senang kita duduk sama orang tersebut. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ini sudah waktu duha apa belum? 5.3 ya. Masih belum lagi 3 menit. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, jawaban Nabi Yusuf alaihissalam ini, tafsir mimpi di 3 ayat ini, ayat yang ke-47, 48 dan 49. Walaupun terlihat cuma 3 baris saja, namun jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, jangan disangka prakteknya mudah. Prakteknya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah butuh pengaturan yang sangat detail. Kenapa saya sebut 15 tahun tadi? Karena 7 tahun nabung, berhemat, menimbun bahan makanan, 7 tahun pacaklik, dan tentu saja butuh 1 tahun untuk nanam kembali. 15 tahun rancangan program untuk menyelamatkan rakyat Mesir. Dan itu harus dilakukan dengan cara bertahap, harus detail, harus mengajak seluruh komponen masyarakat. Dan seperti biasa mengajak saja tidak akan menghasilkan manfaat yang besar. Harus turun ke bawah, ke lapangan, harus ngambil sendiri.
hasil-hasil panen tersebut diambil. Siapa saja yang menanam tanaman, menanam gandum, siapa saja yang petani, harus didata semua. Harus direncanakan dengan sebaik-baik. Dan apakah para petani-petani tersebut sudah ikut menanam semua? Itu juga harus dilihat. Hasilnya juga harus dilihat, dihitung juga apa cukup untuk 8 tahun berikutnya. Setelah 7 tahun mereka menanam. Juga harus nyiapin gudang, bayangkan, untuk menghidupkan rakyat satu negeri 7 tahun. Berapa gudang yang dibutuhkan? Berapa pekerja yang harus dipekerjakan untuk menjaganya, untuk mengambil, untuk menimbun, dan untuk membaginya kelak. Pekerjaan yang sangat luar biasa sekali. Juga harus ada pengawasan. Jangan-jangan ini rakyat boros makan. Harus dilihat. Dan juga jangan-jangan kita menuduh orang boros padahal dia berhemat. Jadi tidak semudah seperti apa yang kita baca di ayat ini. Bagi orang yang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah pernah memimpin, ini sesuatu yang sulit. Setelah itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, urusan yang lebih sulit lagi pembagiannya ini. Bagaimana membaginya? Semua orang akan datang kelaparan, ngantri. Berapa yang harus diberikan? Belum lagi sifat manusia jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tamak. Minta lebih. Belum lagi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, standar ekonomi mereka ini berbeda-beda. Ada yang punya sawah banyak, ada yang punya sawah sedikit. Yang punya sawah banyak, kadang-kadang anak-anaknya cuma sedikit. Yang punya sawah sedikit, anak-anaknya lebih banyak. Apa mereka nanti tidak akan berkata ketika dibagi makanan oleh Nabi Yusuf, saya kan dulu nabungnya lebih banyak, kok dapatnya lebih sedikit. Itu dia nabungnya lebih sedikit, kok dapatnya lebih banyak. Masalah sosial di balik program yang ditetapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ini super banyak. Oleh karena itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ini bukan sebuah program semudah kita membalik tangan. Sehingga pantas jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi mukjizatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Luar biasa bisa mengatur dan menyelamatkan rakyat Mesir. Dan orang Mesir jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah tidak seperti orang Indonesia. Orang Indonesia saja yang dikatakan Masya Allah selalu lapang dada, manut, tidak banyak protes, itu susah ngaturnya. Apalagi rakyat Mesir. Orang-orang Arab Mesir itu subhanallah. Kadang-kadang kalau protes itu suaranya keras, seperti orang yang sedang marah-marah, padahal dia tidak sedang marah-marah. Rata-rata punya ide, karena sebagian besar mereka orang-orang pinter-pinter. Menghadapi orang yang pintar jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah tidak seperti menghadapi orang yang setengah pintar atau orang yang bodoh. Mereka punya ide yang akan disampaikan. Ini yang akan dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Namun demikian beliau sukses besar. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sudah masuk waktu sholat isyraq. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini memberikan banyak pelajaran dan faedah untuk kita semua, sehingga kita bisa hidup di dunia ini
berjalan dengan penuh kebijakan, dan kita bisa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan kita dari keburukan-keburukan, telah membuat hidup kita ini cukup pas, tidak menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh umat-umat sebelum kita. Dan semoga ini semua mendorong kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dikumpulkan di surganya kelak. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.